Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cynthia Rista Putri dengan NIM 22504010111320 dari Area Business KB. Video ini aku buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir praktikum mata kuliah metode analisis kuantitatif yang diampu oleh Kak Diva Hanif Muhammad. Video ini berisikan tutorial bagaimana caranya analisis data kuantitatif menggunakan Stata 17.0. Besar harapan aku setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman makin paham dan juga makin mahir dalam menggunakan Stata 17.0. Oke, tidak berlama-lama lagi, izinkan aku untuk segera memulai tutorial ini. Aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini aku sudah menyiapkan data. Data yang aku siapkan yaitu data eh, dari keputusan pembelian produk Apple. Perlu kita ketahui bersama bahwa Apple ini udah nggak asing lagi di telinga kita dari produk-produknya mulai dari eh, iPhone yang paling yang kita tahu sampai di iWatch yang mungkin beberapa orang belum tahu. Jadi di sini variabel X-nya itu citra merek dengan variabel X dan juga keputusan pembelian dengan variabel Y. Jumlah data yang udah aku kumpulkan pada analisis data pada hari ini cuma berjumlah 30. Oke, langsung kita mulai analisis datanya. Kita buka dulu stata kita. Di sini kita import file dulu. Kita klik file, kemudian kita import. Karena file aku berbentuk Excel, jadi aku pilih Excel, kemudian aku browse. Kemudian jangan lupa masukin data sesuai dengan data yang mau kita analisis. Kita open, terus kita import first row as variable name. Biar kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi di kolom C dan D-nya. Kalau sudah diimport, terus kita oke, nanti di sebelah kanan kita akan ketemu yang namanya variabel sama properties. Di sini kita edit dulu, kita unlock. Kalau udah, kita ganti namanya di sini. Setelah merek ini masuk ke variabel X dan juga keputusan pembelian ini masuk ke variabel Y. Kita ubahnya di name ya, teman-teman. Kalau udah, kita lanjut ke analisis yang pertama. Pertama yaitu kita mau nyari uji normalitas data. Yang perlu kita lakukan yaitu kita cari yang sesuai sama jumlah data kita. Karena data aku cuma 30, which is dia kurang 50, maka uji data yang aku gunakan yaitu uji data dari Saviro-Wilk, di mana nilainya kurang dari 50. Oke, kita masukin aja di sini as Wilk X, kemudian as Wilk Y. Oke, kita udah ketemu nilai p-value-nya. Di sini kita dapatkan di kolom paling kanan. Di sini ada p-value kita dapetin di X yaitu 0,98 sekian dan di variabel Y-nya 0,979. Maka dapat kita simpulkan atau kita interpretasikan bahwa data kita tuh udah berdistribusi secara normal ya teman-teman karena nilainya itu udah lebih dari 0,05. Begitu. Kemudian untuk analisis selanjutnya yaitu analisis regresi. Kita bukan korelasi. Jadi kita cuma perlu masukin rumus di sini PW core double R X Y, kemudian kita juga masukin signifikasinya, kita enter terus kita akan dapat di sini. Oke, kita dapat di sini nilai p-value-nya kita 0,0014 atau nilainya itu kurang dari 0,05. Karena dia udah masuk ke di bawah dia udah masuk kategori di bawah 0,05, maka kita sebut bahwa nilai kita di variabel X dan juga Y itu saling berhubungan signifikan. Kemudian kalau kita sambungin ke nilai koefisien korelasinya di sini. Nah, di sini kita dapat 0,5552, maka menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y pada variabel yang kita pakai ini itu hubungannya bersifat positif sedang. Jadi kalau nilai X-nya meningkat, nilainya juga ikut meningkat gitu. Namun hubungannya itu tidak terlalu kuat karena nilainya memang tidak sesignifikan itu. Kemudian uji yang ketiga yaitu hasil uji regresi. Kita perlu klik statistik dulu, kemudian kita klik yang linear. Nanti kita nemu di sini yang namanya linear regression. Terus kalau udah kita masukin nih variabel sesuai dengan variabel yang kita pakai. Kalau dependen berarti variabel Y, kalau independen berarti kebalik. Dependen berarti variabel Y, benar. Kalau independen variabel bebasnya yaitu variabel X. Kalau udah kita klik oke.
Nah, nanti kita akan dapat dua tabel, di mana tabel pertama ini nanti kita interpretasikan terlebih dahulu. Di sini ada UJF dulu ya, teman-teman. UJF-nya kita nemu hasilnya. Di sini F yang kita dapatkan, nilai F-nya itu adalah 12,48. Sedangkan nilai P value yang kita punya yaitu 0,0014. Maka dapat dikatakan bahwa data kita itu berhubungan. Secara keseluruhan itu sudah signifikan karena nilai dari P value yang kita dapatkan itu 0,0014 yang artinya sudah di bawah dari 0,05 dari nilai tingkat kepercayaan yang kita masukkan atau nilai signifikan yang udah kita pakai begitu. Kemudian kita turun dikit lagi, kita ketemu yang namanya R square. Di sini kita nemu nilainya 0,3083. Kalau kita interpretasikan nilainya dapat dikatakan bahwa sebesar 30,83% saja variabel X dapat eh, berkontribusi untuk membangun variabel Y. Terus sisanya bagaimana? Jadi sisanya itu atau sebesar 69,17% itu dijelaskan di beberapa faktor lain, di beberapa variabel X lain yang tidak dijelaskan pada model yang kita analisis pada hari ini. Kemudian kita turun ke bawah, kita akan melakukan uji T. Di sini nilai uji T-nya kita eh breakdown satu-satu dulu. Di sini kita temukan koefisiennya sebesar 0,423459. Kalau kita interpretasikan, setiap penambahan satu unit pada variabel X akan berpengaruh kepada variabel Y sebesar 0,423459 begitu. Kemudian kita geser lagi untuk nilai T-nya. Di sini nilai T-nya kita dapat 3,53. Di sini kita tahu bersama bahwa nilai T ini nilainya 3,53 atau dapat kita interpretasikan nilainya itu sudah menolak H0 atau menolak hipotesis 0 yang mengatakan bahwa variabel X ini tidak berpengaruh kepada variabel Y. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat di sampingnya kita mendapatkan nilai P value sebesar 0,001. Nilainya sudah kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa uji T yang kita dapatkan 3,53 ini, maka nilainya yaitu sudah berdistribusi eh, nilai X dan juga Y ini saling berhubungan. Jadi kita sudah mengatakan bahwa X dan Y ini udah berhubungan ini. Kita udah menolak hipotesis awal yang mengatakan bahwa variabel X dan variabel Y itu tidak saling mempengaruhi. Begitu. Terus kita geser lagi ke kanan, yaitu convenience interval, di mana kalau kita interpretasikan setiap penambahan satu input pada variabel X akan berpengaruh kepada penambahan di variabel Y. Sebesar berapa? Sebesar dari nilai interval yang ada, yaitu 0,1778929 hingga 0,669 0,25. Terus tingkat kepercayaan yang dipakai yaitu sebesar 95%. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada tutorial kali ini. Aku mohon maaf bila ada kekurangan karena di sini aku juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton video tutorial aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.